Sampai akhirnya datanglah sesosok tinggi hitam besar berbulu yang mencengkeram leher Dandi, dan kukunya yang tajam itu menusuk perut Dandi hingga terburailah isi perut Dandi itu guys. Nah, waktu isi perut itu terburai ke tanah, entah dari mana datangnya nih, tiba-tiba banyak sosok kerdil yang mengerubungi dan memakan dari isi perut Dandi yang berjatuhan di tanah itu. Wih, serem banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu dan selalu baik-baik aja ya guys ya. Oh ya guys, makasih buat kalian yang udah klik video ini ya, karena nanti akan ada saya di sini di Hikayat Kehidupan yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kami ada satu cerita horor yang mungkin harus kalian tonton deh. Soalnya ini horornya itu kayak yang gak biasa gitulah. Tapi jatuhnya ya masih soal kisah pesugihan gitu sih. Cuma ini nih beda sama kisah pesugihan kayak biasanya. Nah, penasaran gak nih? Kalau penasaran, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di channel ini dan ayo aja deh, kita langsung cus ke ceritanya. Nah, cerita ini bermula dari seorang pemuda yang kita sebut aja bernama Dandi guys. Dandi ini adalah salah satu auditor di sebuah perusahaan pertambangan. Yang kebetulan waktu itu dia itu ditugasin untuk mengaudit ke salah satu anak cabang perusahaan itu. Yang lokasinya ini bisa dibilang di pedalaman gitulah. Jadi aslinya si Dandi ini kerjanya biasanya sih di kantor pusat gitu ya guys ya. Cuma waktu itu dia tuh terpaksa turun ke pedalaman gitu. Itu tuh ya karena memang waktu itu dia tuh lagi ada kunjungan audit aja sih. Nah, kita sebut aja lokasi tempat perusahaan Dandi melakukan audit ini adalah di desa X, gitulah ya. Dimana di desa ini nih situasinya emang masih asri banget lah. Itu tuh jarak antara rumah warga itu tuh masih lumayan jauh guys. Dan di belakang rumah warga itu masih kayak hutan-hutan gitu loh. Nah, jalan utama desanya aja masih banyak tanah sama kayak batu kerikilnya gitu. Itu tuh cuma di ruas jalan yang mengarah ke kantornya Dandi aja loh. Yang waktu itu jalannya itu tuh udah di aspal halus. Nah, di desa itu kebetulan Dandi ini punya paman guys. Yang kita sebut aja pamannya ini bernama Pak Rahmat. Dimana Pak Rahmat ini kalau di desa itu tuh bisa dibilang sebagai sesepuh gitu loh. Sekaligus tokoh masyarakat. Yang juga jadi kiai di kampung itu. Jadi kesehariannya Pak Rahmat ini biasanya ya selain bertani di sawah, ya beliau ini ngajar anak-anak kampung ngaji di musola ya lokasinya itu tuh nggak jauh dari rumahnya. Nah, Dandi ini selama menjalankan tugasnya buat ngaudit di kantor perusahaannya itu tuh tinggalnya sama si Bapak Rahmat ini guys. Yang kebetulan Pak Rahmat ini tinggalnya sendirian ya. Jadi Pak Rahmat itu tuh kayak duda gitu guys, tapi beliau itu punya satu anak yang waktu itu anaknya itu tuh masih kuliah di kota. Dan kebetulan jarak antara rumah Pak Rahmat ke kantor cabang perusahaannya Dandi itu gak jauh guys. Kalau naik motor itu paling cuma 10 menitan doang. Nah, malam itu mungkin kira-kira jam 10-an gitulah si Dandi ini ngerasa lapar gitu guys. Dan karena memang gak ada makanan di rumah, akhirnya dia itu pergi keluar. Ya niatnya itu tuh mau nyari makan gitu di luar. Tapi ya namanya di desa kan ya, apalagi waktu itu kan udah jam 10 malam gitu. Jadi kan yang nggak ada lah warung yang buka, apalagi warung makan. Jadi Dandi ini udah muter-muter kampung, tapi tetap nggak nemuin yang namanya warung buka guys. Situasinya di desa itu malam itu tuh udah sepi banget. Tapi ya karena penasaran dan perutnya juga udah lapar banget ya, akhirnya Dandi itu jalan terus tuh ke arah kantor cabangnya. Soalnya waktu paginya itu tadi waktu pas dia berangkat ke kantor, itu katanya sih ada satu warung kopi yang buka di dekat pertigaan jalan yang mengarah ke kantornya. Ya mungkin dia mikirnya malam ini juga masih buka kali. Dan sesampainya di jalan itu ternyata bener guys, warung kopi itu masih buka. Langsunglah si Dandi itu ngegas motornya ke warung itu. Nah, sesampainya di warung itu, dilihatnya ada sekitar 5-an orang gitulah yang lagi makan sambil ngobrol ngopi-ngopi di sana. Mereka yang lagi pada nongkrong itu tuh kaget waktu lihat si Dandi itu tuh bisa sampai ke sana guys. Ya maksudnya si Dandi ini kan orang baru gitu ya. Kok bisa-bisanya keluyuran malam-malam sampai ke situ gitu kan. Tapi ya Dandi ini cerita sih, kalau dia itu tuh udah muter-muter nyari warung makan tapi nggak ketemu. Dan akhirnya ya dia nekat ke situ karena tadi paginya itu dia lihat ada warung ini. Setelah pesen makan dan ngobrol ngalor ngidul, akhirnya topik pembahasan mereka ini nih mulai masuk ke obrolan horor-horor gitu guys.
Dan waktu itu orang-orang itu tuh bilang ke Dandi kalau si Dandi ini nih beruntung nemu warung ini. Soalnya dari kabar-kabar yang beredar nih, di desa itu tuh ada kayak semacam warung gaib gitu yang bukanya itu tuh malam-malam. Dan bukanya itu tuh di tempat yang gak lazim. Ya tahu sendiri ini kan di desa ya, bukannya di kota. Kalau di desa kan warung makan itu normalnya buka pagi sampai sore atau malam gitulah, baru tutup. Tapi warung gaib ini, kata orang-orang itu, baru bukanya itu menjelang tengah malam gitu guys. Itu kan aneh banget ya. Kalau di kota, hal-hal kayak gitu itu kan ya wajar ya. Malah ada kan itu warung makan viral yang justru bukanya itu tuh tengah malam, dan yang antrinya itu tuh juga udah banyak. Dan kesemuanya yang antri itu kan ya orang ya, maksudnya itu tuh orang beneran gitu loh, bukan yang makhluk jadi-jadian. Tapi kalau di desa kan kayak nggak mungkin lah ada orang yang mau ngantri makan di warung makan tengah malam. Cuma waktu denger cerita itu, si Dandi ini ya nggak percayalah sama cerita bapak-bapak warkop itu. Ya maklum lah, secara Dandi kan orang kota ya, dan dia juga bisa dibilang berpendidikan gitulah. Jadi dia itu tuh kayak lebih mengedepankan rasio daripada hal-hal mistis yang menurut dia itu tuh nggak logis kayak gitu. Hingga obrolan di warkop itu pun melebar entah kemana-mana guys. Sampai akhirnya Dandi pun izin pamit pulang. Ini dia sebenarnya Dandi ini kayak masih pengen ngobrol lebih lama lagi di warkop itu guys. Tapi karena dia itu tuh khawatir ya kalau pamannya itu tuh ntar tiba-tiba nyariin dia. Apalagi waktu itu kayak udah mau hujan gitu kan. Jadi ya dia mikirnya dia itu tuh mending buruan pulang aja deh. Nah waktu Dandi izin pamit itu ada salah satu bapak-bapak yang duduknya itu di pojokan. Dia itu tuh nyeletuk, hati-hati di jalan ya, khawatirnya nanti ada yang ngikutin. Tapi bapak itu tuh ngomongnya itu tuh dengan nada serius gitu guys. Tapi ya Dandi ini nanggepinnya kayak cuma nyengir doang gitu sih. Karena dikiranya kan omongan orang itu tuh kayak cuma bercandaan doang ya. Di perjalanan pulang, Dandi ini biasa aja gitu guys. Ya maksudnya tuh cerita-cerita horor yang tadi dia ngobrol sama bapak-bapak warkop itu tuh sama sekali nggak dia inget-inget. Padahal situasinya di perjalanan itu tuh spooky banget. Ya bayangin aja deh, tengah malam kalian lewat jalan desa yang penerangannya itu tuh minim banget. Kanan kiri kalian itu tuh pohon-pohon besar dan gak ada perumahan penduduk sama sekali. Ditambah lagi malam itu tuh hujan rintik-rintik gitu. Wah itu tuh kalau saya udah parno banget deh. Hingga tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada suara yang keras banget kayak jatuh dari atas pohon. Waktu dan dilihat di kaca spionnya, terlihat ada satu bayangan hitam yang lagi ngejar dia guys. Bayangan itu tuh adalah sesosok makhluk yang lumayan besar ya. Gedenya itu tuh segede kuda, tapi bentuknya itu tuh persis kayak monyet. Dan di yang kaget sekaligus ketakutan, itu tuh langsung ngegas motornya ngebut-ngebut guys. Ada kali kalau jalan 100 km per jam katanya waktu itu. Tapi waktu dilihat dari kaca spion, sosok mirip monyet itu masih terus ngejar dia. Malah ini nih gak cuma satu loh guys. Ternyata ada lebih dari 5 ekor monyet raksasa yang ngejar dia. Wah, makin digas lah motornya itu guys. Malah sampai saking takutnya si Dandi ini udah ngarahin motornya itu gak tentu arah gitu loh. Sampai secara gak sadar akhirnya dia itu tuh masuk ke jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Tapi untungnya gak lama kemudian si Dandi ini disadar guys kalau dia itu tuh udah masuk ke dalam hutan. Akhirnya dia tuh berhentiin laju motornya. Dia berhenti pas di bawah 2 pohon besar. Dilihatnya ke belakang udah gak ada lagi sosok monyet raksasa yang ngikutin dia guys. Jadi pelan-pelan nih Dandi ini muter motornya dan langsung ngegas lagi ke jalan desa. Untungnya ya si Dandi ini gak kesasar guys. Jadi gak lama dari dia puter balik itu si Dandi ini udah sampai lagi di jalan desa guys. Nah disitu tuh Dandi udah gak ngeliat lagi sosok monyet besar yang tadinya ngikutin dia. Padahal tadinya si Dandi ini udah siap-siap nih kalau sampai monyet-monyet itu masih nungguin dia itu mau tancap gas aja. Lebih ngebut dari sebelumnya. Nah sesampainya di rumah, pamannya Dandi ini si Pak Rahmat itu ternyata udah nungguin Dandi di depan pintu guys. Pas ditanya dari mana, Dandi ini bilang kalau dia itu tuh barusan aja makan di warung pertigaan yang ada di dekat kantornya. Nah terus Pak Rahmat ini nanya lagi, emang habis ngapain sih kok ngos-ngosan kayak gitu? Habis ngeliat setan? Nah Dandi yang ditanya gitu, itu langsung bilang, enggak man. Tadi itu dan dia emang ngebut karena gerimis, takut kehujanan. Masa iya kehujanan ngebut tapi kamunya pucet kayak gitu? Cerita aja terus terang sama paman.
kata pamannya gitu. Jadi pamannya ini kayaknya tahu gitu deh kalau si Dandi ini baru ngalamin sesuatu yang mengerikan. Akhirnya setelah didesak, ceritalah si Dandi ini kalau dia itu tadi habis dikejar sama sosok monyet, tapi ukurannya tuh gede banget. Dan monyet-monyet ini larinya tuh kenceng banget. Jadi inget bener tuh, waktu itu dia tuh jalanin sepeda motor itu 100 km per jam ya. Tapi waktu itu kelima monyet itu masih bisa ngikutin dia loh. Nah, Pak Rahmat ya denger cerita ini langsung tahu siapa sosok yang ngejar Dandi barusan. Nah, kata Pak Rahmat, sosok yang ngejar Dandi itu namanya hantu mete. Jadi kayak hantu mete itu adalah sosok hantu yang wujudnya itu tuh menyerupai kete alias monyet yang ukurannya itu tuh gede banget. Nah, hantu ini basic sifatnya itu tuh emang usil banget guys. Jadi dia tuh senengnya itu yang ngejar-ngejarin manusia yang kebetulan lewat di daerah kekuasaannya gitu. Tapi ya nggak bakal gigit atau ngebunuh juga sih. Cuma ya tetap aja lah ya. Kalau sampai dikejar kayak gitu terus kitanya ngebut, itu kan bisa bikin celaka juga. Itu aja untung sih dan dilihat nyetir motornya. Coba kalau enggak, paling ya udah kecelakaan juga. Pak Rahmat pun akhirnya nyuruh ponakannya itu buat mandi dan melakukan sholat malam guys. Ya mungkin biar nggak kena gangguan makhluk itu lagi kali ya. Nah, beberapa hari kemudian, lagi-lagi Dandi ini kebangun dari tidurnya pas jam 11 malam, guys. Jadi hari itu tuh selepas maghrib ya, Dandi ini sempat ketiduran gitu loh. Mungkin kecapean habis ngerjain data audit kali ya. Dan waktu itu dia kebangun karena ngerasa lapar. Pas dia buka tudung saji di meja makan, itu tuh nggak ada apa-apa yang bisa dimakan buat ganjil perutnya, guys. Sampai nyesel juga sih si Dandi ini karena tadi siangnya itu tuh kan dia sempat mampir gitu di warung tetangga. Rencananya kan dia mau beli mie instan gitu buat dimakan kalau kelaparan malam-malam kayak gitu. Tapi karena diajak ngobrol sama yang punya warung, Dandi malah lupa nggak beli mie instan. Yang dibeli malah cuma rokok aja. Yang mana kenyang lah makan asap rokok. Akhirnya si Dandi ini pun berniat mau ke warung pertigaan itu lagi guys. Ya walaupun beberapa hari sebelumnya si Dandi ini pernah ada pengalaman gak ngenakin dikejar hantu mete itu ya. Tapi dia itu tuh tetap nekat ke warung itu. Ya begitulah kekuatan rasa lapar ya guys ya. Istilahnya daripada mati kelaparan, yang mending dikejar setan. Gitu kali yang ada di pikiran si Dandi ini. Didatenginlah kamar pamannya itu guys. Ya niatnya mau minta izin gitu kali ya. Tapi ternyata pamannya itu nggak ada di rumah guys. Nah si Dandi ini baru inget nih. Kalau pamannya waktu itu lagi takziah ke rumah orang yang punya warung di pertigaan itu. Jadi ternyata yang punya warung pertigaan itu tuh meninggal guys. Dan meninggalnya itu sebelum maghrib. Dan rencananya ya mau dikuburin malam itu juga. Makanya pamannya itu masih di sana buat bantu-bantu ngurus jenazahnya gitu. Jadi ini artinya warung kopi di pertigaan itu malam itu fix tutup ya. Tapi si Dandi ini tetap niat mau jalan gitu. Keluarlah dia tuh nyari-nyari kali-kali aja ada warung kopi yang masih buka. Karena setelah beberapa menit Dandi ini muter-muter desa itu dan gak ada warung yang buka, akhirnya si Dandi ini jalan terus menuju keluar desa guys. Ya mikirnya kali aja di desa lainnya ada warung kopi yang masih buka. Buset, kalau udah lapar emang gak ada lawan ya. Setibanya Dandi di perbatasan desa, dari kejauhan dia lihat ada satu warung kopi yang masih buka guys. Langsung ngegaslah dia menuju ke warung itu. Setibanya dia di depan warung, dilihatnya warung itu tuh rame banget. Memang gak ada yang ngantri sih, tapi warung itu tuh penuh sama pengunjung yang lagi pada makan. Begitu masuk ke dalam warung dan dilihat menu makanan yang disajiin di warung ini bener-bener jauh beda sama warung kopi di deket perusahaan dia guys. Di warung ini nih, semua menunya itu tuh lengkap dan kelihatannya itu tuh enak banget. Kalau di warung di pertigaan itu kan menunya itu kayak standar gitu ya. Paling cuma kayak mie goreng, mie rebus, kopi, gorengan, jahe ya gitu-gitulah. Standar warkop kampung. Tapi warung yang satu ini, buset, ada rendangnya juga coy. Ala-ala rumah makan Padang gitulah. Tapi ini warungnya kecil, dindingnya itu dari anyaman bambu gitu ya. Bukan yang bangunan semen permanen gitu. Mana lokasinya deket kuburan lagi. Di warung makan itu, Dandi makan beberapa menu yang memang selama dia tinggal di desa itu tuh belum pernah dia makan guys. Jadi lahap banget dia makan di situ. Kayak orang yang udah sebulan gak makan tahu. Katanya rasa masakan di warung itu tuh enak banget. Rasa enaknya itu tuh kayak setara gitu lah sama resto-resto besar di kota asal dia. Jadi ya Dandi ini sempet heran juga sih. Kok ada warung di tempat beginian yang jual makanan dengan menu dan rasanya yang seenak ini. Cuma yang agak bikin janggal itu ya, semua pengunjung di warung itu tuh pada sibuk dengan makanannya masing-masing guys.
Dan mereka itu kayak nggak ada ngobrol atau bersuara sama sekali. Waktu si Dandi ini datang pun mereka itu tuh nggak ngeliat Dandi sama sekali. Jadi kayak malah cuek banget gitu loh. Pas itu cuma yang punya restoran aja loh yang nyapa Dandi dan ngobrol sama Dandi. Dan itu pun ngobrolnya ya ala kadarnya aja ya, selayaknya kayak pemilik warung makan sama pelanggannya aja. Dan satu hal lagi yang bikin Dandi kayak heran gitu ya. Semua pelanggan yang makan di warung itu tuh kulitnya itu tuh perpucet semua. Kayak orang yang sakit parah gitu, tahu kan? Cuma ya karena udah lapar banget ya, akhirnya si Dandi ini kayak nggak peduliin itu guys. Jadi Dandi ini masih tetap lahap aja makan semua makanan yang udah disajiin ke dia. Setelah beberapa menit ada di warung makan itu, Dandi pun pulang guys. Tapi agak ngeri juga Dandi ini lewat ke kuburan yang nggak jauh dari warung itu. Dan pas si Dandi ini sambil ngelajuin motornya pelan-pelan tuh, dia tuh sempet ngelihat ke arah kuburan. Itu kok kayak banyak orang. Dan setelah dipastiin ternyata waktu itu orang-orang itu lagi pada nguburin jenazah guys. Yang ternyata jenazah itu adalah jenazah pemilik warung di pertigaan. Nah di sana dari kejauhan tuh ada sosok yang ngeliatin Dandi terus dari arah kuburan itu guys. Yang ternyata sosok itu adalah pamannya Dandi, si Pak Rahmat tahu kan, yang baru aja selesai memimpin upacara permakaman. Nah Dandi nih yang tahu kalau sosok itu adalah Pak Rahmat, itu sengaja nunggu mamanya itu di dekat gerbang masuk pemakaman. Waktu itu udah sekitar jam 1-an malam gitu loh guys. Jadi suasana pemakaman yang biasanya sunyi, horor gitu, itu tiba-tiba malam itu tuh jadi sedikit riuh ramai karena ada prosesi pemakaman. Setelah kurang lebih 10 menit dan dinunggu di atas motornya itu, Pak Rahmat pun datang menghampirinya. Lalu Pak Rahmat ini nanya nih sama si Dandi, dari mana malam-malam begini? Habis dari makan paman, lapar soalnya. Paman ini udah selesai acaranya? Apa masih tahlilan lagi? Udah selesai. Tadi langsung tahlilan kok, jadi ini kita langsung pulang aja ya. Oke paman. Kamu tadi makan di mana? Di warung itu paman. Dandi ini bilang sambil nunjuk ke warung yang ada nggak begitu jauh dari tempat mereka berdiri guys. Nah pamannya begitu nengok ke warung itu sempat kaget ya. Dan langsung buru-buru naik motor terus nyuruh Dandi langsung cabut ke rumah. Di perjalanan Pak Rahmat ini sempat nanya lagi apa sih Dandi ini sempat makan di warung itu. Dan karena ya memang Dandi ini tadinya memang beneran makan, ya malah sempat nambah sepiring di warung itu. Ya Dandi ini bilang terus terang kalau dia itu memang makan di warung itu. Waktu itu Dandi ini sempat heran ya, kenapa pamannya itu nanya kayak gitu. Pas tanya sama Pak Rahmat kenapa pamannya itu nanya kayak gitu, Pak Rahmat ini cuma jawab guys kalau setibanya di rumah nanti Dandi ini harus muntahin semua makanan yang udah dia makan. Dan habis itu si Dandi ini harus banyak-banyak berdoa. Tapi waktu itu si Dandi ini nganggep kalau perintah pamannya itu kayak mengada-ada sih. Tapi berhubung dia itu tuh nggak mau ada perdebatan gitu ya, akhirnya ya Dandi ini bilang iya-iya aja. Walaupun setibanya di rumah, ya dia itu tuh nggak muntahin makanan yang udah dia makan di warung itu. Ya mungkin dia mikirnya sayang gitu kali ya, daripada mubazir. Cuma kalau untuk doa, ya dia tetap baca doa-doa sih. Menjelang subuh, Dandi mulai baru bisa tidur guys. Karena nggak tahu nih kenapa, malam itu Dandi sama sekali nggak bisa langsung tidur. Yang dia rasain waktu itu di kamar itu tuh kayak pengap banget. Padahal udara di luar itu tuh dingin banget loh. Apalagi nih kan desanya ini berlokasi di daerah pegunungan gitu ya. Namun setelah 1 jaman dia gelebakan sana sini, akhirnya si Dandi ini pun bisa tertidur juga guys. Cuma dalam tidurnya itu si Dandi ini mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, si Dandi ini ngerasa kalau dia itu tuh sedang duduk di meja yang penuh banget sama makanan. Tapi makanannya ini udah pada busuk-busuk banget guys. Malah ada yang udah keluar belatungnya loh. Dandi nih yang jijik sama makanan itu, nggak tahu kenapa tangannya itu tuh malah ngambil daging busuk itu dan dimasukin ke dalam mulutnya. Dan langsung daging busuk itu dia kunyah dengan lahapnya. Padahal udah dia tahan-tahan nih buat nggak makan makanan busuk itu. Tapi kayak tangan sama mulutnya itu nggak bisa dia kontrol. Terus aja ngambilin sama munyahin makanan yang udah nggak layak makan itu. Jadi bayangin aja dia. Dandi ini habis ngunyah langsung muntah. Tapi terus mulutnya itu tuh ngunyah lagi, muntah lagi. Gitu terus berkali-kali sampai perutnya itu tuh besar banget kayak mau meledak. Sampai di mimpinya itu Dandi ini kayak nangis minta mau berhenti tapi nggak bisa berhenti guys. Sampai akhirnya datanglah sesosok tinggi hitam besar berbulu yang mencengkeram leher Dandi.
Dan kukunya yang tajam itu menusuk perut Dandi hingga terburailah isi perut Dandi itu guys. Nah, waktu isi perut itu terburai ke tanah, entah dari mana datangnya nih, tiba-tiba banyak sosok kerdil yang mengerubungi dan memakan dari isi perut Dandi yang berjatuhan di tanah itu. Wih, serem banget deh. Waktu itu, Dandi ini teriak sekuat-kuatnya karena rasa sakit yang gak tertahankan. Hingga suara tahrim subuh membangunkannya dari mimpi buruknya itu. Kata Dandi nih ya, mimpi buruk ini adalah mimpi buruk yang paling nyata yang pernah dialami guys. Karena rasa sakitnya itu katanya masih kerasa waktu Dandi itu udah terbangun dari tidurnya loh. Ya memang sih perut Dandi itu tuh normal-normal aja guys, gak ada luka sedikit pun. Tapi kata Dandi rasanya itu ya perih banget. Sambil megangin perutnya yang masih perih itu, Dandi itu tuh langsung lari ke kamar pamannya. Ya waktu itu dia lihat pamannya ini ternyata lagi sholat tahajud guys. Setelah selesai salam, pamannya Dandi ini langsung minta Dandi untuk mendekat. Jadi kayaknya Pak Rahmat ini tahu ya sama apa yang barusan dialami oleh Dandi. Dan setelah membaca doa, diusapnya perut ponakannya itu. Berangsur-angsur hawa dingin meresap ke dalam perut Dandi guys. Dan gak lama kemudian rasa nyeri itu pun hilang guys. Pak Rahmat bilang nih ke Dandi kalau Dandi ini secara nggak sengaja itu tuh udah menjadi calon korban tumbal pesugihan. Dari makanan yang dimakan di warung makan itulah jalan tulah pesugihan itu. Jadi kayak sebenarnya pemilik warung makan itu tuh melakukan pesugihan dengan cara menjual makanan gitu ke makhluk gaib di lokasi itu guys. Nah tapi apesnya malam itu Dandi itu ikut beli dan makan makanan di warung itu. Tapi ini jatuhnya kayak si pemilik warung itu sebenarnya nggak menargetkan si Dandi ya guys ya. Cuma kan harusnya dia bisa menolak ya waktu Dandi itu tuh beli makan di warungnya. Tapi ya bingung juga sih mau nolaknya itu tuh gimana. Masa iya bilang terus terang kalau makannya dia jual itu tuh khusus buat makhluk gaib. Kan nggak lucu juga. Dan dari penjelasan pamannya yang panjang lebar itu, si Dandi ini masih kayak ragu gitu sih guys. Malah Dandi ini mikirnya ya perut dia yang barusan kerasa perih mules itu tuh bisa jadi karena mahnya aja yang kambuh. Atau mungkin makanan yang dia makan di warung itu tuh nggak steril aja gitu. Dan karena ngerasa khawatir dengan keselamatan ponakannya itu, akhirnya Pak Rahmat ini memutuskan untuk mengajak Dandi ke warung itu lagi selepas sholat subuh. Ya maksudnya mau buktiin gitu kali, kalau warung makanan yang didatengin tadi malam itu sama si Dandi, itu adalah warung gak normal. Warung yang dibangun untuk melayani makhluk gaib, bukan warung untuk manusia. Selepas sholat subuh berjamaah di musola dekat rumah, Pak Rahmat dan Dandi pun berjalan menelusuri jalanan desa menuju ke jalan setapak dekat kuburan guys, di mana lokasi warung itu berada. Pak Rahmat pun menghentikan langkahnya beberapa meter dari depan warung itu, yang kebetulan waktu itu tuh udah tutup. Terus Dandi pun diminta menutup kedua matanya. Nah sambil baca-baca doa nih, lalu Pak Rahmat itu mengusapkan selembar daun kelor ke kedua mata Dandi yang masih terpejam itu. Waktu Dandi membuka kedua matanya, alangkah terkejutnya Dandi guys. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, di depan pintu warung yang udah ditutup itu ada sesosok makhluk yang mukanya itu mirip banget kayak kelelawar dengan sayapnya yang lebar banget. Jadi ini gambarannya nih, makhluk itu tuh berwujud kelelawar, tapi postur badannya itu kayak manusia, dan ukurannya itu tuh tinggi banget. Ada kali kalau 3 meteran. Nah, makhluk itu tuh posisinya itu berdiri guys, bukan ngegantung. Kalau kelelawar kan biasanya ngegantung ya. Dan di sebelah manusia kelelawar itu ada satu sosok makhluk mirip monyet. Yang kayaknya sih itu tuh makhluk yang sama deh, kayak hantu metek yang pernah ngejar Dandi pas malam itu. Dan masih ada banyak makhluk lain yang bertengger di atas genteng dan di dalam warung makan itu guys. Yang menurut Dandi sih katanya bentuknya itu kayak nggak pernah dia lihat sebelumnya. Malah di film-film hantu yang pernah dia tonton selama itu tuh nggak ada makhluk yang bentukannya semengerikan itu. Dan karena nggak kuat ya, akhirnya Dandi ini minta pamannya buat nutupin lagi tuh mata batinnya. Disitulah Dandi ini baru menyadari guys, kalau ternyata hal-hal gaib itu emang beneran ada. Dan kayaknya sih pamannya ini belum puas gitu ya untuk ngebuktiin ke Dandi kalau hal-hal mistis itu beneran ada. Akhirnya pamannya itu ngajak Dandi ke desa sebelah. Desa di mana rumah pemilik warung itu berada. Tapi ini mereka perginya agak siang ya, jam 10-an gitulah. Kebetulan waktu itu hari Sabtu, jadi Dandi ini nih libur kerja guys. Nah di perjalanan menuju desa sebelah itu, Dandi ini nggak banyak tanya ke pamannya guys. Mungkin dia itu tuh kayak shock gitu kali ya.
dengan rentetan peristiwa aneh yang udah dia alami hari itu. Jadi dia itu malah kayak banyak ngelamun gitu loh. Hingga sampai di suatu tempat, Dandi ini kaget waktu pamannya itu manggil namanya dan bilang ke Dandi buat lihat ke satu rumah yang paling mentereng yang ada di perbatasan desa itu. Rumah ini nih, kalau dibandingin sama rumah-rumah penduduk di sekitarnya, memang kelihatan paling beda sendirilah. Cuma lokasi rumah ini nih emang paling ujung guys. Jadi misalnya kayak perbatasan desa ini dengan desa Pak Rahmat kan ada di utara ya. Nah, rumah ini nih lokasinya ada di perbatasan yang di sebelah selatan. Jadi kayak lebih ke arah kota gitu. Dan memang lokasinya juga paling menyendiri. Nggak ada di deket-deket rumah penduduk desa lainnya. Apa mungkin karena sering dijulitin tetangga kali ya? Jadinya dia bikin rumah di ujung kayak gitu. Nah, sambil sesekali ngelihat ke arah rumah itu, Pak Rahmat ini bilang nih ke Dandi kalau rumah itu adalah rumah pemilik rumah makan yang ada di dekat kuburan itu. Jadi ini artinya kayak udah jadi rahasia umum gitu ya kalau orang itu tuh jualannya di dekat kuburan dan bukannya itu selalu mendekati tengah malam. Dan baru aja Pak Rahmat ini selesai ngomong gitu guys, tiba-tiba waktu itu si pemilik rumah itu tuh keluar rumah pakai mobilnya. Nah, waktu ngelihat itu, jadi Pak Rahmat ini malah ngikutin kemana perginya mobil itu guys. Waktu itu si Dandi ini mikirnya lah kok si pamannya ini jadi julid begini ya, pakai acara mata-matain segala. Cuma ya karena rasa penasaran juga, akhirnya si Dandi pun ngikut aja kemana pamannya itu pergi. Dan ternyata mobil itu pergi masuk ke sebuah hutan kecil di pinggiran desa guys. Mungkin sekitar 5 kilometeran gitulah jaraknya dari jalan utama desa. Jadi mobil itu pun berhenti di salah satu rumah di tengah hutan itu. Nah, Pak Rahmat tahu nih kalau rumah itu adalah rumah salah satu dukun senior yang ada di daerahnya. Cuma ya Pak Rahmat ini nggak nyangka juga ya kalau pemilik warung itu tuh sampai datang ke rumah dukun itu. Setelah diintai beberapa lama, akhirnya pemilik warung makan itu keluar dengan membawa puluhan ekor burung gagak dan beberapa bungkus plastik yang kayaknya sih isinya itu tuh daging. Cuma nggak tahu ya daging apaan. Lalu mobil pemilik warung makan itu tuh langsung meluncur ke rumah makannya. Di sini Pak Rahmat sama Dandi ini masih terus nguntit mobil itu ya guys ya. Sampai Dandi nih yang tadinya nggak mau kepo sama urusan orang ini, itu tuh jadi ikut mantengin kegiatan pemilik warung itu guys. Karena ya saking anehnya kali ya. Gimana nggak aneh sih? Biasanya orang kan kalau belanja bahan itu kan ke pasar ya. Tapi orang itu kok belinya ke dukun. Apa mungkin dukun itu juga punya profesi sebagai tukang jualan sembako kali ya? Setelah pengintaian beberapa jam, akhirnya Pak Rahmat sama Dandi ini diperlihatkan pada satu kegiatan aneh si pemilik warung guys. Yang tentunya pemandangan yang mereka lihat itu sangat-sangat bikin mereka jijik. Waktu itu pemilik warung ini membunuh burung gagak yang mau diolah. Tapi bukan dengan senjata tajam guys, melainkan dia gigit leher burung gagak itu dengan giginya sampai kepala burung itu putus loh. Dan darah yang keluar dari leher burung gagak itu dia wadahin ke dalam plastik. Nah, hal ini nih dia lakukan ke semua burung gagak yang akan diolah guys. Jadi dia gigitin tuh satu persatu burung gagak itu tuh sampai semua lehernya itu terputus. Dan dia ngelihat ini aja sampai muntah-muntah loh saking jijiknya. Tapi untungnya dan ini nggak ketahuan sih sama pemilik warung itu. Setelah selesai dengan memutus kepala burung gagaknya dengan giginya, pemilik warung itu langsung membungkus kepala-kepala burung gagak itu ke dalam kain putih guys. Lalu kain yang berisi kepala gagak dan plastik yang berisi darah gagak itu dia kubur di bawah pohon yang ada di belakang warung. Dan setelah itu dia pun masuk ke dalam warung makannya itu. Dan karena mungkin nganggapnya apa yang sudah mereka lihat itu udah cukup jadi bukti buat Dandi ya, akhirnya Pak Rahmat ini ngajak Dandi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dandi ini masih shock gitu guys dengan apa yang udah dia lihat seharian ini. Dan ini bener-bener jadi kayak mengubah pandangan hidup dia terhadap dunia gaib. Yang mana tadinya itu kan dia ngerasa kayaknya dunia gaib itu cuma omong kosong belaka ya. Tapi hari itu bisa jadi dia adalah salah satu orang yang paling meyakini kalau dunia gaib itu tuh emang beneran ada. Nah semenjak saat itu Pak Rahmat ini selalu meru'yah Dandi beberapa kali guys. Dan ru'yah itu dilakukan setiap hari selepas sholat subuh. Karena Pak Rahmat itu tuh khawatir kalau keponakannya itu tuh beneran kena tulah pesugihan warung makan itu. Dan sekarang kabarnya si Dandi ini masih sehat walafiat guys. Dan warung makan gaib itu ternyata masih buka loh. Jadi memang nggak ada warga yang rusuh ya. Mungkin karena mereka itu takut. Atau bisa jadi karena pemilik warung itu nggak ngeganggu mereka. Jadi warung itu dibiarin aja tetap buka di situ. Ya itulah tadi guys, satu kisah tentang pesugihan yang ternyata
Ada ya jenis pesugihan kayak gitu. Jadi ini jatuhnya kan ya kayak kerja dagang biasa gitu ya. Cuman yang dilayani itu adalah makhluk gaib gitu kan. Kira-kira kalau rasa masakannya nggak enak, masih laku apa enggak ya? Aduh, entahlah. Yang jelas nih guys ya, dimanapun kita berada, entah kalian percaya apa enggak sama yang beginian, kalau yang namanya mau makan itu ya wajib kudu baca doa ya. Biar kita itu selamat dan makanannya itu tuh jadi berkah. Ya enggak? Well, kayaknya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita hari ini. Saya Baradua pamit undur diri. Salam.